Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silahkan Mas Ilham dipimpin berdoa. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Bu, Ya. Silakan Google Classroom-nya dibuka, kemudian diisi ya presensi hari ini. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyi. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu Tanah Airku. Saya pimpin dalam hitungan ketiga untuk kita mulai. Semuanya silahkan mikrofonnya di-on-kan. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Adakah yang masih ingat? Silahkan. Gue ingin menjawab. Ya, silakan Ilham. Minggu lalu kita sudah belajar soal sumber usaha dan prinsip pengelolaan usaha. Ya, sumber usaha ada 6 apa saja ya? Sumber usaha ada 6 atau lebih dikenal dengan 6M. M yang pertama adalah men. Ya, jadi ada 6, saya setuju juga. Dari 6 itu menurut kalian yang paling penting yang apa ya? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya yang paling penting itu atau manusianya. Jadi sama ya, setuju ya. Yang paling penting itu adalah manusia. Kakao. apa di atasin sedikit, Bu? Kakao. Terus ini kelihatan nggak? Kopi itu. Kalau ini tadi benih ya. Kalau ini bibit kopi. Bibit kopi. Ya, terus ini ada yang pernah tahu? Ini tanaman penyegar. Teh. Temennya kopi, ya betul, teh. Silakan mana benih, mana bibit. Kalau ini adalah bahan Kopi. terlihat bubuk kopi yang sudah Ini. itu. Kalau ini Itu kopi yang ya, jadi ada rantainya ya. Mulai dari benih, kemudian tadi ada bibit. Ya. Ya, terus Lalu bisa diolah jadi produk ini dan produk ini. Minuman. Ya, bisa menghasilkan keuntungan nggak? Bisa. Keuntungan yang paling banyak di mana kira-kira? Kopi. di minumannya. Ya, betul di minuman ya kan. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4. Silahkan yang bisa membantu saya. Fungsi manajemen apa saja? Risma, silahkan yang sudah angkat tangan. Raise hand. Ada Ya. 4. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Pelaksanaan. Ini IPK kita. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yang telah tadi saya tampilkan dari benih bisa berubah jadi bibit, bisa kita tanam di lahan, bisa kita panen hasilnya, kemudian menghasilkan buah kopi, jadi bubuk kopi sampai di kopi siap santap atau siap minum itu mengalami proses dari merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan dievaluasi. Jadi produk yang saya bawa ini tadi, ini adalah dari kakak kelas kalian, sekarang sudah kuliah di UNTID, Universitas Tidar Magelang, sudah semester akhir, jadi selama kuliah itu, kakak kelas kalian itu sudah mulai merintis usaha, jadi dulu ilmu yang diperoleh saat di bangku sekolah sudah mulai diterapkan dan sudah mulai mengembangkan bisnis. Jadi saya berharap kalian juga setelah pembelajaran ini bisa belajar dari dini untuk bisa menjadi sukses. Siap?
Siap, Bu. Siap, Bu. Gambar ya, Gambar ini yang pembibitan. gambar pertama. Ya, gambar betul sekali, gambar pembibitan Tanaman disungkup. tanaman disungkup. Yang sebelahnya ini, Pembibitan Tanaman tanpa tidak sungkup. disungkup. kemudian selanjutnya ini Tanaman Bibit. Kopi. 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 Kemudian Kopi. ini Teh. ya, Bibit teh. ya. Kemudian rumusan masalahnya yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana mekanisme pembibitan tanaman perkebunan agar menghasilkan keuntungan yang besar sesuai dengan fungsi manajemen. Kita mulai untuk mendesain rencana proyek. Ya, jadi proyek hari ini adalah kalian harus bisa melakukan persemaian atau pembibitan untuk tanaman perkebunan, boleh semusim maupun boleh tahunan, silahkan yang kalian punyai di rumah apa. Kalian boleh diskusi, jadi kalian bisa melakukan perencanaan yang akan kalian lakukan, itu kalian boleh diskusi dengan teman, tapi untuk prakteknya di rumah sendiri-sendiri ya. Kalau kalian sudah siap-siap peralatannya, waktu nanti untuk melakukan persemaian itu saya beri waktu 15 menit untuk 10 polybag saja. Sudah punya pilihan ya, mau komoditas apa? Silahkan satu anak angkat tangan satu-satu menyebutkan akan menyemai apa. Ya, silahkan, mau apa? Mau menyemai apa? Ilham? Planning komoditas yang akan saya lakukan adalah komoditas yang akan saya kembangkan kopi. Jadi ada dua kelompok, yang satu kopi, yang satu tembakau. Nanti temennya yang lain seperti Cynthia, Diska, Soleha, Risma, Natasha, dan Iza, bisa kalian milih mau bergabung kepada kelompok mana untuk melakukan diskusi ya. Siap? Siap, Bu. Kita bersama-sama berdiskusi tentang LKPD yang pertama. Sudah muncul? Sudah. Dianalisis ya, di LKPD 1 itu ada beberapa kegiatan dalam usaha. Silahkan angkat tangan satu persatu, itu dari jenis benih, modal, persemaian, itu dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, atau evaluasi. Yuk silahkan, yuk Jagat nomor 1 jenis benih. Jenis benih ada di perencanaan. Yuk Risma Ayu. Lokasi persemaian di perencanaan. Jagat. Mengidentifikasi penyebab kegagalan masuk ke evaluasi. Jumlah bibit termasuk perencanaan. Tadi kembali lagi kelompoknya sudah dibagi ya. Silakan untuk melakukan diskusi. Saya beri waktu setelah diskusi LKPD-nya yang kedua untuk membantu diskusi kalian dan pengerjaan prakteknya LKPD 2 silakan untuk dibuka dan dikerjakan. LKPD 2 setelah kalian diskusi, kemudian kalian bisa praktek. Setelah praktek, nanti beberapa anak untuk presentasi di sini ya, meskipun tidak semua anak. Sekarang saya akan berikan video tentang untuk komoditas kopi. Langkah pertamanya kita akan mencampur dari tanah dan pupuk yang setelah matang. Silakan dipresentasikan. Komoditas yang akan saya kembangkan adalah tembakau. Akan dilaksanakan pada sekitar akhir bulan Maret atau awal bulan April. Syarat tumbuh tanaman tersebut yaitu tembakau akan berkembang maksimal pada wilayah beriklim tropis dengan suhu 21 sampai 20 derajat Celcius. Dengan curah hujan 1.500 sampai 2.000 mm per tahun dan kelembabannya 50% sampai 70% dengan cahaya matahari penuh. Perbanyakan akan dilakukan di Temanggung, dikelilingi oleh 2 buah gunung, yaitu Gunung Sumbing dan Sindoro. Beriklim
tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April dan September, serta musim hujan di bulan Oktober dan Maret. Daerah pegunungannya berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Keadaan tersebut sangat sesuai untuk mengembangkan tembakau karena curah hujan yang tinggi, suhu pegunungannya sangat memadai, dan waktu kemaraunya juga sangat pas. Persemaiannya akan dilakukan oleh beberapa anggota di kelompok tanah dan pupuk kandang, dan alatnya sekop kecil untuk memasukkan dan untuk mengaduk pupuk dan tanahnya. Ya, terima kasih ya Jagat. Jadi mau melakukan fungsi manajemen dari perencanaan hingga dievaluasi tadi untuk melakukan pembibitan di tanaman tembakau. Adakah teman-teman yang mau menanggapi? Ini Soleh apa Iya, Bu. Solehan? Ya, setuju. Solehan ya. juga. Ya, Solehan juga tadi mengerjakan dengan diskusi dengan Jagat seperti itu ya. Iya. Ya, Risma silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempraktekkan cara penyemaian tanaman. Pertama-tama yang dibutuhkan adalah tanah. Yang kedua ada pupuk organik. Yang ketiga ada beberapa benih, yaitu ini benih tembakau dan di sini ada benih kopi. Yang terakhir yang dibutuhkan adalah beberapa plastik. Pertama, plastik ini kita potong di bagian pinggir di sini sedikit saja supaya air tidak terlihat. Sebelumnya saya akan mencampur tanah dengan pupuk organik terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan tanah ke dalam plastik yang sudah dilubangi pojok kanan dan kiri tadi. Terakhir kita tinggal masukkan benih ke dalam plastik. Sekian cara penyemaian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hasil presentasinya untuk 2 komoditas yang sudah sebagai evaluasi kegiatan. Coba Solehan, hari ini kita belajar mengenai fungsi manajemen, ada 4 apa saja? 1. Perencanaan. 2. Ya. Pengorganisasian. Ya. 3. Pelaksanaan. 4. Terus? Evaluasi. Ya, terima kasih. Ini adalah evaluasi belajar hari ini. Saya tampilkan, kalian bisa buka kuisisnya kalian. Ya, silakan Jagat. Organizing. Ya. Ya, betul ya. Jadi jawabannya betul. Kalian sudah saya cek meskipun tidak satu persatu sampel di kelas ini, kalian bisa menjawab pertanyaan saya. Yang kedua juga kalian mengerjakan kuisis juga. Meskipun dari 6 soal tidak benar semua, tapi kalian bisa menjawab 4 sampai 5 soal untuk setiap anaknya. Jadi kan kalian sudah belajar mengenai fungsi manajemen, kemudian selanjutnya besok kita akan belajar mengenai neraca keuangan. Terima kasih partisipasinya untuk hari ini. Kalian sungguh luar biasa sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan salah satu anak dipimpin doa. Sebelum mengakhiri Ilham. kita pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.